Om Swastiastu. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai analisis sistem yang kami lakukan pada toko di T-Shop. Sebelum menjelaskan materi, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Dalam Anisya Mungkita Putri dengan NIM 221509126 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eko Agus Wida Adi Cahya dengan NIM 22150910077. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Indra Kusuma Putra dengan NIM 221509196. Baik, pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi analisis sistem yang kami kembangkan mengenai sistem kasir. Kami menganalisis sistem di toko di T-Shop, yang mana toko tersebut merupakan thrift. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih thrift itu. Nah, thrift adalah berbagai produk second atau bekas, baik lokal maupun impor. Biasanya, barang-barang ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Contohnya pada DT Shop, toko ini menjual pakaian second dengan harga-harga yang terjangkau. Tentunya, harga yang ditawarkan juga bermacam-macam, tergantung kualitas yang dimiliki, serta merek yang dimiliki oleh brand tersebut. Dalam toko DT Shop masih menggunakan sistem manual yang dimana itu menyebabkan kesalahan pada saat owner menginput data itu. Nah, kemudian gambaran umum sistem yang kami buat, dengan adanya sistem kasir ini dapat membantu proses transaksi agar memudahkan owner atau mengefisienkan waktu. Owner dapat dengan mudah mengontrol pengeluaran maupun pemasukan yang terjadi pada toko di shop ini, dan juga menghemat tenaga kerja serta waktu pada saat menghitung uang. Dari melakukan observasi pada tanggal 7 Juli 2023, dapat diusulkan penggunaan sistem kasir berbasis komputerisasi dengan menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data yang dihubungkan ke internet. Sistem ini akan mempermudah toko DT Shop dalam melakukan transaksi jual beli. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan desain ERP system. Baik, kita mulai penjelasannya, yaitu kita mulai dari entitas customer yang memiliki atribut yaitu alamat, nama customer, nomor telepon, email customer, dan ID customer. Dan juga kita memiliki relasi yang memiliki atribut, yaitu relasi membeli memiliki atribut yaitu ID customer, ID barang, dan jumlah barang. Kemudian ada entitas barang yang memiliki relasi yaitu nama barang, jenis barang, ID barang, harga barang, ID dan ID supplier. Kemudian kita sambungkan customer ke barang, yaitu satu customer dapat membeli banyak barang. Jawabannya adalah many. Dan kemudian satu barang dapat dibeli oleh banyak customer. Jawabannya adalah many atau bisa. Kemudian entitas barang tersambung dengan supplier, yaitu dan dengan relasi mensuplai. Dalam entitas supplier terdapat atribut yaitu ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan email. Kemudian disambungkan menjadi barang. Satu barang dapat disuplai oleh banyak supplier. Jawabannya adalah iya dan akan menjadi many. Kemudian satu supplier dapat mensuplai banyak barang, adalah jawabannya bisa, karena satu supplier bisa mensuplai banyak barang. Kemudian kita melanjut ke entitas transaksi, yang dimana dalam entitas transaksi ini, dalam tabel ini harus sudah terlaksanakan terlebih dahulu, yaitu customer telah melakukan pembelian barang, kemudian baru bisa melakukan transaksi. Di dalam entitas transaksi ini terdapat atribut yaitu ID transaksi, ID customer, ID owner,
ID barang, dan tanggal transaksi. Dan hasilnya akan many to many. Kemudian, entitas transaksi mempunyai relasi diterima, kemudian dilanjutkan dengan entitas owner. Dalam entitas owner terdapat atribut yaitu ID owner, nama owner, email, nomor telepon, dan alamat owner. Kemudian disambungkan akan menjadi satu transaksi akan diterima oleh banyak owner. Jawabannya adalah one atau tidak, karena dalam DT Shop terdapat hanya satu owner saja. Kemudian, banyak owner dapat menerima banyak transaksi. Jawabannya, satu owner dapat menerima banyak transaksi. Jawabannya adalah iya. Kemudian selesai. Sekian dari penjelasan desain ERP system. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan desain basis data sistem. Di sini terdapat relasi antara tabel. Tabel ini terdapat 5 kolom, yang dimana 5 kolom tersebut adalah entitas dari ERD di atas. Relasi antara tabel ini terhubung dari primary key ke primary key yang lainnya, karena adanya relasi. Kemudian, dalam tabel, contohnya, dalam tabel customer ini, yang menjadi primary key adalah ID customer. Kemudian, customer tersambung dengan tabel transaksi seperti ERD yang ada di atas, dan primary key dari customer akan menjadi foreign key di ID transaksi. Kemudian ada owner, yaitu tabel owner, yang dimana primary key-nya adalah ID owner yang terhubung dengan entitas transaksi seperti tabel di atas. Maka primary key dari owner akan pindah ke transaksi menjadi foreign key ID owner. Kemudian lanjut ke tabel supplier, yang dimana primary key dari tabel supplier adalah ID supplier. Dan tabel supplier terhubung dengan tabel barang. Kemudian primary key dari tabel supplier akan menjadi foreign key di tabel barang. Ini foreign key ID supplier. Kemudian tabel barang terhubung dengan transaksi, dan primary key dari tabel barang, yaitu ID barang, akan menjadi foreign key di tabel transaksi. Nah, seperti itu penjelasan desain basis data sistem. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agus atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan query-query yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu inner join. Nah, di mana create procedure ini merupakan dari nama dari prosedur, select memilih kolom atribut yaitu barang dengan primary key ID supplier, barang, dan nama barang. From itu adalah menentukan tabel yang akan digunakan. Inner join, supplier, on supplier, ID supplier, barang, ID supplier, yaitu untuk menentukan tabel di tengah yang akan ditampilkan. Nah, memasukkan query untuk melakukan inner join pada tabel dengan tabel supplier untuk melihat ID supplier dan nama barang. Gambar di bawah adalah tampilan saat query berhasil dilakukan. Next. Nah, tampilan tabel setelah query berhasil dilakukan, yaitu ID supplier dan nama barang. Next. Yang kedua itu query membuat prosedur dengan left join. Nah, itu seperti biasa, create prosedur itu adalah memberikan nama prosedurnya. Select di mana, select itu memilih
kolom dan atribut, yaitu customer dengan atribut ID customer, nama customer. From customer itu adalah menentukan tabel yang akan digunakan. Left join, transaksi on transaksi, ID customer sama dengan customer, yaitu menentukan baris kiri dari tabel yang akan ditampilkan. Yaitu langkah selanjutnya itu memasukkan query untuk melakukan left join pada tabel customer dengan tabel transaksi untuk melihat ID customer dan nama customer. Nah, gambar di bawah ini adalah saat query berhasil dilakukan. Next. Nah, tampilan setelah query berhasil dilakukan yaitu ID customer dan nama customer. Next. Untuk yang terakhir yaitu right join. Nah, masih sama, create prosedur itu memberi nama dari prosedurnya, select, yaitu memilih kolom dan atribut. Sedangkan from, yaitu menentukan tabel yang akan digunakan. Right join adalah menampilkan baris kanan pada kolom. Selanjutnya yaitu memasukkan query untuk melakukan right join pada tabel transaksi dengan tabel customer. Gambar di bawah, tampilan query berhasil dilakukan. Next. Tampilan tabel setelah query berhasil dilakukan itu di transaksi, tanggal transaksi, ID customer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Indra. Jadi di sini saya akan menampilkan lampiran maupun dokumentasi pada saat kami melakukan observasi ke toko DT Shop. Jadi di sini ada foto kami bersama dengan owner. Kemudian ini dokumentasi saat kami melihat-lihat barang yang dijual oleh owner. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.